Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya ada yang namanya penyakit fisik, ada yang namanya penyakit hati. Ya, mana yang lebih berbahaya dari kedua penyakit ini? Tentu saja yang paling berbahaya, teman-teman, adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati ini kalau tidak diobati, nanti di akhirat bisa memasukkan kita ke dalam neraka dan menjauhkan kita dari surga. Ya, penyakit hati, ya, banyak sekali penyakit hati, diantaranya ya sombong, ya iri hati, dengki, hasad, hasut, ya kemudian munafik, ya nifak, munafik, ar-riya, ya ini penyakit yang sangat berbahaya dan banyak orang kena penyakit hati ini, ya. Padahal kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yaitu ya di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali yang menghadap Allah nanti di akhirat dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, ya. Makanya, nah, apakah sebab-sebab daripada penyakit hati, teman-teman? Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara syirik adalah ar-riya. Ar-riya, syirik kepada Allah, mencari perhatian kepada manusia yang lainnya supaya mendapatkan pujian. Syirik kepada Allah itu, ya. Dan kata Rasulullah adalah riya itu syirik kecil, ya. Masya Allah, syirik kecil riya, ya. Berdakwah, di-share, niatnya bukan tahadus bin ni'mah, tapi niatnya pamer, ya, ingin dipuji, syirik, dosa. Ya, ikut taklim, foto, share ke medsos, media sosial, Instagram, Facebook, ya, Twitter, ya, pamer lagi ikut taklim. Salat tahajud, cekrek, alhamdulillah hari ini bisa salat tahajud. Walaupun awalnya alhamdulillah, tapi Allah tahu niatnya, niat kita, ya mau pamer, ya mau pamer, ya ini syirik, bahaya. Haji, umroh, foto, share, ya. Nah, ini bahaya, syirik, ya. Tapi ada yang namanya tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kata Allah. Dan terhadap nikmatku maka ceritakanlah, ya. Nah, tahadus bin ni'mah ini, teman-teman, ya, adalah kuncinya di hati kita. Apa kita mau pamer kepada orang-orang, apa kita mau memang kita mensyukuri dalam hati kita, yang menceritakan nikmat yang sudah Allah berikan, dan itu memang Allah perintahkan, ya, mensyukuri nikmat Allah. Kita mendapatkan nikmat dari Allah, misalkan kelahiran seorang anak, Allah sudah berikan amanah titipan kita kepada seorang anak kepada kita. Allah berikan jodoh kepada kita, pasangan hidup, ya kita bersyukur ya bisa menikah. Allah berikan kita pertolongan ketika kita bisa menyelesaikan kuliah kita sampai S1, bersyukur, ya. Nah, ini, ya, kembalikan ke hati, tahadus bin ni'mah atau pamer. Yang kedua, sebab-sebab penyakit hati
adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat hati menjadi sakit. Setiap hari maksiat terus. Ya, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah ke majelis ilmu, nggak pernah kumpul sama orang-orang saleh. Ya, nah, ini maksiat. Maksiat mata memandang kepada wanita-wanita yang membuka auratnya, maksiat lisan berkata-kata jelek, qatar, menghina orang, menggibah orang, fitnah orang, berkata dusta. Ya, maksiat lisan bahaya. Ya, maksiat tangan, memegang wanita yang bukan muhrimnya, ya nggak boleh. Ya, maksiat tangan. Ya, atau menulis status yang mengajak kepada kesesatan, kemaksiatan, mengetik handphone yang membuka yang tidak baik, maksiat tangan. Maksiat kaki melangkah tempat-tempat yang maksiat. Ya, maksiat itu maksiat kaki. Harus perbanyak ke tempat majelis-majelis ilmu, ke masjid, silaturahim ke guru-guru, ke orang tua. Ini kaki. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebab-sebab hati menjadi sakit, lalai berzikir kepada Allah Subhanahu. Lupa zikir. Ke majelis ilmu pun itu berzikir kepada Allah. Salat berzikir kepada Allah. Tapi ada orang lupa, ya, nggak pernah zikir sama Allah, nggak pernah salat 5 waktu, nggak pernah tadarus Quran, nggak pernah. Ya. Bahkan ada yang sholat langsung Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan. Langsung pergi aja. Nggak ada zikirnya, nggak ada istighfarnya, nggak ada tasbihnya, ya, nggak ada tahmidnya, tahlilnya. Langsung pergi, nggak doa sama Allah. Orang sombong, nggak pernah zikir. Berikutnya yang menyebabkan sakit hati adalah tidak mempelajari ilmu agama, ya. Teman-teman, ilmu agama ini kita harus pelajari. Ilmu akidah, ilmu ibadah, akhlak harus kita pelajari. Kita harus seimbang mempelajari kehidupan tentang ilmu kita. Ilmu umum, ilmu agama, dua-duanya kita harus pelajari. Jangan sampai ya ilmu agama saja, tapi ilmu umumnya tidak bisa, tidak dipelajari, ya. Jangan sampai ilmu umum saja, tapi nggak punya ilmu agama. Wah, jadinya orang yang sekuler. Jadinya orang hidup tanpa tuntunan agama, aturan agama, ngawur hidupnya. Ngawur. Ya kalau perempuan, dia nggak mau pakai jilbab, dia nggak bakti sama orang tuanya, berani sama orang tuanya, sama saudara kandungnya suka berantem, jadinya jarang sedekah, jarang ke majelis ilmu, jarang berzikir, nggak pernah baca Al-Quran, ya. Nah, ini gara-gara nggak seimbang ilmu umum dengan ilmu agama, ya. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.